Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anak semuanya, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar ya. Dan insyaallah hari ini akan Pak Guru sampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 semester 1 ya. Dan nanti insyaallah melalui video ini kita akan belajar tentang surat At-Tin ya. Kenapa kita belajar Al-Quran? Karena yang pertama, supaya kita terbiasa untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Dan setiap kita membaca Al-Quran, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahalanya kepada kita semuanya. Terlebih dari itu, kita bisa menunjukkan sikap bekerja sama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman surat At-Tin dan Al-Ma'un. Dan nanti insya Allah kita akan belajar tentang surat At-Tin. Kemudian yang ketiga, kita memahami makna surat At-Tin. Kemudian yang keempat, kita bisa membaca, kita bisa menulis, kita bisa menunjukkan hafalan surat At-Tin dengan benar. Baik anak-anak semuanya yang saya cintai karena Allah Ta'ala, mari kita masuk kepada surat At-Tin ya, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Nah, anak-anak semuanya, silahkan nanti kalian ulang-ulang sampai hafal. Bagi yang sudah hafal, diulang-ulang terus biar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan rajin membaca Al-Quran. Baik, sekarang kita akan belajar tentang hukum bacaan pada surat At-Tin. Yang pertama, di ayat pertama ada wat-tini waz-zaitun. Itu ada alif lam ya, alif lam At-Tin sama az-zaitun. Apa hukum bacaannya? Ya, betul ya. Hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah atau disebut idgham syamsiyah. Idgham itu artinya memasukkan. Jadi syamsiyah itu artinya matahari. Artinya enggak kelihatan lamnya, maka disebut alif lam syamsiyah. At-Tin kemudian az-zaitun. Kemudian yang kedua, wa turi sinin. Itu yang sinin itu apa? Ya betul, itu adalah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat ya. Jadi ketika ada harokat kasroh kemudian diikuti dengan ya sukun, maka disebut mad tabi'i. Kemudian turi, nah itu juga sama ya. Ada harokat dhamma kemudian diikuti dengan waw sukun, ini juga mad tabi'i. Baik. Kemudian yang ketiga, wa hadzal baladil amin. Itu sudah saya garis bawahi ya. Al balad itu alif lam qamariyah atau disebut idhar qamariyah ya. Nama lain alif lam qamariyah adalah idhar qamariyah. Kemudian berikutnya laqad khalaqna. Nah, ini ada qaf ya, ada qaf di tengah ya, betul. Itu adalah qalqalah sugro ya, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Nah, di sini karena letaknya di tengah lafaz, maka disebut atau di tengah ayat disebut qalqalah sugro. Baik, selanjutnya adalah al-insan. Ini bisa kalian baca ya, betul, itu ada ikhfa hakiki, dibaca samar-samar.
Kemudian ada falahum ajrun ghairu mamnun. Kemudian ada mim sukun ketemu dengan alif ya. Ada mim sukun ketemu dengan alif, itu disebut apa? Ya, betul. Izhar syafawi. Kemudian ada ra tanwin ya, dhammatain ketemu dengan ghain disebut izhar halqi. Ya, nanti belajar sendiri ya. Baik, selanjutnya kita akan belajar terjemah lafziyah. Secara lafadznya itu artinya apa? Ya, yang pertama watin ini jelas ya, demi buah tin. Itu wanya bukan dan ya, tapi wawu kosam. Ya, wawu kosam itu wawu sumpah. Watin ini demi buah tin. Kemudian wazaituni itu demi buah zaitun. Kemudian yang berikutnya waturi sinin demi Bukit Sinai ya. Baik. Kemudian berikutnya wahadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini ya. Nanti terjemahnya seperti apa? Dimaksudkan negeri yang aman itu adalah Mekah ya. Kemudian laqad, la dan qad itu artinya sungguh-sungguh. La itu sungguh-sungguh, qad itu juga sungguh-sungguh. Berarti ini penegasan ya. Memang betul-betul sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala apa? Khalaqna. Apa khalaqna? Kami telah menciptakan. Kemudian yang berikutnya insana. Ini enggak kelihatan ya. Insana itu artinya apa? Manusia, dari kata nasya. Makanya kita banyak lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita itu selain an-nas itu juga disebut al-insan, untuk mengingatkan kita bahwa kita itu tempatnya salah dan lupa. Kemudian berikutnya fi itu dalam ya, saya percepat ya. Kemudian ahsani itu paling baik atau sebaik-baik ya. Kemudian takwimin adalah bentuk, takwimin bentuk ya, takwim bentuk. Kemudian summa itu kemudian ya, radatnahu ya, itu ada 3 kata ya. Kami telah kembalikan dia ya, kami telah kembalikan dia, yaitu radatnahu. Kemudian asfala itu adalah paling rendah, safilin itu artinya tempat terendah. Artinya ini penegasan sekali bahwa ketika kita tidak bisa berbuat atau beramal saleh, maka kita akan berada di tempat yang paling rendah. Baik, sekarang terjemahan selanjutnya atau terjemah lafziyah selanjutnya adalah illa. Illa itu kecuali. Kemudian alladzina itu isim mausul ya, orang-orang yang atau yang saja boleh. Jadi ini yang dimaksudkan orang-orang yang, karena selanjutnya ada amanu, menunjukkan orang kan, mereka orang-orang yang beriman. Mereka beriman. Kemudian amilu itu beramal atau berbuat ya. Kemudian as-solihati yaitu soleh atau kebaikan atau soleh. Kemudian falahum ya, ada 3 kata ya, fala dan hum, maka bagi mereka. Kemudian ajrun itu adalah pahala, atau dalam kamus itu mungkin diterjemahkan sebagai upah ya. Dalam hal ini adalah pahala, ganjaran. Kemudian falahum ajrun ghairu, bukan atau tidak. Mamnunin yaitu terputus. Fama, maka apa yang yukadzibuka, membuat dia mendustakan kamu, ba'du setelah atau sesudah, biddini terhadap hari pembalasan. Alaisa, bukankah biahkami paling bijaksana atau adil, al-hakimin para hakim. Nah, itu terjemahan dari terjemah lafziyah dari surat At-Tin. Nah, sekarang kalian bisa baca terjemahan secara global semuanya dari ayat 1 sampai ayat 8. Namun sebelumnya ya, kami sampaikan, Pak Guru sampaikan bahwa surat At-Tin itu terdiri dari 8 ayat ya, 8 ayat di dalam Al-Qur'an nomor 95, turun sebelum
Fatrah Mekah, artinya turun di Mekah ya, sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Makanya termasuk surah-surah Makkiyah. Sekali lagi termasuk surah-surah Makkiyah ya. Kemudian surat ini turun sesudah surat Al-Buruj. Ya. Bagaimana artinya? Yang pertama adalah wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi ya, bukan dan ya, demi kota Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radatnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia, manusia tersebut, ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang mereka beriman dan mereka yang beramal soleh, maka bagi mereka pahala atau ganjaran yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya. Nah, asbabun nuzulnya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tin ayat yang kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, mengandung makna dikembalikan ke tingkat kepikunan lagi seperti bayi ya. Sehubungan dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya kedudukan orang-orang pikun, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang ke-6 yang menegaskan bahwa mereka yang beriman dan beramal soleh sebelum pikun akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Ini salah satu asbabun nuzul ya. Barangkali nanti ada referensi yang lain nanti untuk melengkapi dari asbabun nuzul dari surat At-Tin ini. Baik, sekarang kandungannya apa? Anak-anakku yang saya cintai karena Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita akan belajar kandungan surat At-Tin. Yang pertama, ayat yang 1 sampai 3. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan 3 ayat ini. Buah tin, buah tin dan zaitun di ayat pertama, kemudian Gunung Sinai atau Bukit Sinai dan kota Mekah. Dan ini berhubungan dengan Nabi Ulul Azmi. Kenapa? Tempat tumbuhnya buah tin dan buah zaitun itu adalah Baitul Maqdis, yaitu tempat di mana Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Gunung Sinai atau Bukit Sinai adalah tempat di mana Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa alaihissalam dan Imran alaihissalam. Sedangkan kota Mekah yaitu di mana Ka'bah berdiri, yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Rasulullah tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Nah, yang perlu Pak Guru sampaikan bahwa Allah itu bersumpah dengan makhluknya, itu diperbolehkan. Tetapi kita ya sebagai makhluknya, sebagai manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluknya. Misalkan apa? Swear, apalagi demi ayahku, tidak boleh ya. Tapi kalau Allah boleh, kan Allah boleh gitu. Tapi kalau manusia nggak boleh. Dan perlu Pak Guru sampaikan bahwa kita jangan mudah-mudah untuk bersumpah. Gitu yang harus kita perhatikan ya. Nah, kemudian ayat yang 4 sampai 6. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna dan nanti akan masuk neraka dikarenakan tidak taat kepada Allah dan menyelisih ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang yang selamat ya adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat, adalah mereka yang beriman dan beramal soleh sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya atau sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan bagi mereka orang-orang yang beriman tadi, orang yang beramal tadi akan diberikan pahala yang tiada putusnya. Bahkan ketika kita sudah meninggal, maka kita akan mendapat nikmat kubur.
Kemudian pada tafsiran yang lain bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan yang kuat di masa muda dan kemudian dikembalikan dalam keadaan lemah atau pikun di masa tua. Tetapi tafsir ini ditentang oleh sebagian ulama. Jadi yang kita pegang adalah yang pertama tadi, kita punya potensi, kita punya akal, kita punya fisik yang baik ya, kita punya rohani, sehingga kita lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Maka anak-anakku semuanya, kita harus memanfaatkan ya kelebihan itu dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak menyelisih ajaran Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian ayat yang ketujuh ya, ayat yang ketujuh. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Pelajarannya apa kandungannya? Karena pada hari kiamat ada pembalasan terhadap perbuatan manusia, maka seharusnya manusia tidak mendustakan hari pembalasan tersebut. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bukti-buktinya dengan Al-Qur'an, dengan alam semesta, dengan peristiwa-peristiwa yang setiap saat kita bisa lihat, seperti kematian, seperti bencana alam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir terhadap ciptaan Allah, dan Allah memberikan hati kita untuk merasakan keimanan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini adalah untuk mengingatkan manusia, kita semuanya, tentang hari kiamat agar manusia tidak terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Kemudian ayat yang ke-8, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui sebaik-baik ciptaannya, sebagus-bagus ciptaannya, dan maha mengatur segala urusan, memberi keputusan yang seadil-adilnya. Maka pengadilan Allah adalah sebaik-baik pengadilan, sebaik-baik pembuat keputusan. Dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan pengadilan yang seadil-adilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah menyediakan balasan sesuai dengan perbuatan kita selama hidup di dunia, bahagia di surga atau sengsara di neraka, sebagai bukti daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku semuanya, setelah kita belajar kandungan dari surat At-Tin, maka mari kita sama-sama untuk senantiasa mengumpulkan bekal. Karena apa? Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya ya sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa, dan takwa itu bisa kita peroleh ketika kita beriman dan rajin untuk beramal soleh. Baik, sebagai penutup anak-anak semuanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.